Salam hormat semua teman-teman yang sudah join. Terima kasih banyak. Jadi kita masuk ke dalam topik virtual arsitektur exhibition yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa arsitektur ITB Gunadarma ya. Tanggal 29 Juni adalah World Industrial Design Day atau Hari Desain Produk Industri Dunia. Tahun ini topik yang diangkat adalah Design for Your Everyday Life atau desain untuk kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, 19 komunitas dan institusi bersama-sama menyelenggarakan maraton webinar dan Instagram Live dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam nanti. Jadi hari ini sangat bergizi teman-teman. Siapkan aja kuota internet yang banyak. Sebelumnya sudah ada tetangga di Braga nomor 13, yaitu dengan tema Everyday is Design Day dengan Kenneth Kobonpiu dari Philippines yang diselenggarakan oleh BCCF atau Bandung Creativity Forum. Epilog Virtual Architecture Exhibition by Galeri Gunadarma dan Arsitektur ITB merupakan pameran tematik yang biasa diadakan secara fisik, memamerkan dan mengapresiasi karya para wisudawan dan arsitektur ITB. Namun pada kesempatan kali ini, Epilog dilaksanakan berbeda dari biasanya. Ya, ini dengan penggunaan platform online. Epilog berperan sebagai wadah pembelajaran dan pengetahuan, serta sarana bertukar inspirasi, ide, dan pikiran bagi sesama mahasiswa, tenaga pendidik maupun masyarakat umum. Pada kesempatan kali ini, Accent Talks mengundang Epilog ITB untuk berdiskusi lebih jauh untuk hal yang di belakang layarnya, perihal makna, karya-karya dan proses kreatif dan pameran Epilog, sehingga wadah diskusi Accent Talks ini dengan Epilog ini terbuka dengan ramah tamahnya untuk segala bentuk apresiasi, kritik, dan saran agar pendidikan arsitektur Indonesia terus maju ke depannya. Jadi kita waktunya di awal ini 20 menit ya Mas Nadif untuk presentasi, habis itu kita diskusi. Di sini juga ada kolom chat ya teman-teman. Jadi untuk mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung boleh diajukan di kolom chat. Saya mohon semuanya mungkin di-mute dulu supaya kita bisa fokus ke pembicara. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti sambil jalan kalau misalnya ada pertanyaan tolong ditulis di kolom chat. Nanti saya coba bacakan satu-satu. Kira-kira gitu ya pengantarnya Mas Nadif. Waktu dan kesempatannya kami berikan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yanwar. Aku mulai sharing screen ya. Oke. Udah muncul? Oke. Oke, selamat sore sekali lagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Pak Yanwar dan Kak Zahra dari Accent Talks atas kesempatan ini. Pada hari ini kita akan ngebahas soal Epilog sendiri sebagai pameran tugas akhir arsitektur dan menyinggung juga soal pameran virtual. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadif, saya mahasiswa arsitektur ITB tahun 2018 dan berikut pengalaman acara saya. Lalu saya ingin memperjelas juga dalam pembahasan kali ini, sebenarnya saya dulu bukan ahlinya, namun saya juga masih pelajar, tapi saya ingin sharing-sharing atas ilmu-ilmu yang udah saya dapatkan dan cukup membuka mata saya selama Epilog kemarin. Jadi overview-nya untuk pembahasannya ada sebagai berikut. Pertama saya akan membahas latar belakang, lalu konsep asal siklus itu sendiri, platform website-nya, lalu referensi. Cek koneksi Mas Nadif. Halo. Halo, Mas Nadif. Tidak terlalu jelas atau bagaimana. Nanti bisa ditanyakan juga kalau ada yang kurang jelas. Kalau kepotong-potong, putus-putus juga mohon ingatkan aja. Siap, thanks Mas Nadif. Oke, siap. Lanjut, kita pertama-tama ngomong latar belakang dulu secara singkat. Jadi ITB sendiri memiliki rangkaian acara wisuda tiap tahunnya sebanyak 3 kali. Ada pada bulan April, Juli, dan Oktober. Jadi parade wisuda April kemarin ya IMAGE salah satu partisipannya ikut memeriahkan, lalu juga IMAGE juga memiliki
acara internal yaitu syukuran wisudawan, dan epilog ini sebagai pameran tugas akhir sebagai salah satu acara syukuran wisudawan tersebut. Lalu satu kata untuk mendeskripsikan parade wisuda itu meriah, mungkin itu aja. Lalu untuk epilog sendiri sebagai pameran tugas akhir yang biasanya diadakan secara fisik di Galeri Arsitektur ITB. Biasa diadakan 3 kali setahun, yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober. Ini mungkin gambaran untuk epilog biasanya diadakan seperti ini. Lalu tentunya pandemi kemarin benar-benar berdampak kepada ITB dan segala acaranya. Secara acara dibatalkan, kepanitiaannya juga dibatalkan, prosesinya bahkan juga dibatalkan, dan juga tentunya sponsor-sponsor, partner, dan vendor itu juga dibatalkan. Lalu waktu itu kita ngobrol-ngobrol juga sama wisudawannya, Kak. Kopengnya itu dibuka. Iya Mbak Cun. Enggak, karena menurut kami ini banyak potensinya juga. Di ITB juga belum... Halo? Halo? Kepotong nggak ya? Lancar suara. Oke. Kita melihat potensinya bagus juga, dan di ITB juga belum banyak pameran online ini. Lalu sebenarnya konsep fase siklus itu sendiri udah kita canangkan dari awal banget, dari rencananya masih pameran fisik. Terus sebenarnya kita membuat konsep ini atas dasar biasanya kalau wisuda April itu relatif jumlah wisudanya dikit, jadi kita dikasih ruang lebih banyak untuk bisa mengeksplorasi konsepnya. Karena sebagai komparasi biasanya kalau wisuda Juli dan Oktober itu bisa sampai puluhan, bisa sampai 40, 50, 60 wisudawan, dan di situ biasanya konsepnya nggak begitu dimainin. Tapi untuk April biasanya kita bisa lebih memainkan konsep, dan andai kata kalau di ruang pameran fisik itu setiap wisudawan punya ruang lebih banyak untuk memamerkan kontennya. Nah, untuk fase itu sendiri sebenarnya kita artikan sebagai suatu perkembangan tingkatan masa, lalu siklus sebagai rangkaian kejadian yang berulang, dan menurut kami fase siklus itu memang suatu bagian penting dalam proses desain yang tidak lepas dari pengembangan suatu ide dan akhirnya menjadi suatu hasil akhir, lalu kembali lagi ke titik awal. Lantas Halo Mas Nadif, cek. Mas, suaranya keputus Mas. layak umum. Representasi yang kita pakai bunga dan bulan. Nggak bisa. Macet dikit. Oke, maka dari itu kita programasi konsepnya menjadi 3 fase, yaitu benih, di mana kita bisa memamerkan benih-benih atau konsep-konsep awal, gagasan-gagasan awal, ide-ide awal suatu desain yang kian akan dikembangkan. Lalu fase 2 itu sebagai mekar. Mekar itu diartikan sebagai hasil-hasil akhir dari benih-benih yang sudah dikembangkan. Lalu ada juga fase 3 siklus, yaitu bagaimana ini menjadi refleksi untuk para wisudawannya juga untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan juga sebagai inspirasi untuk masyarakat umum. Dan memang value-value yang ingin kita bawakan itu pada pameran online ini dari segi interaksinya, dari segi inspirasinya, dan juga segi eksplorasinya, dan juga nilai yang kita ingin bawakan proses dan pengembangan dalam desain. Tujuannya juga
Yang pertama yang jelas kita ingin mengapresiasi dan mempublikasikan karya tugas akhir wisudawan tersebut, dan juga kita memiliki mimpi bahwa kita dan menjadi wadah untuk halo. Oke, tadi kepotong sedikit Mas, tapi nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi kita ingin menjadi wadah inspirasi dan wadah bertukar pikiran juga, lalu meningkatkan peluang karir para wisudawan, dan juga karena kita sebelumnya nggak punya referensi terhadap pameran online, jadi kita ingin mempromosikan acara ini seluas mungkin. Nah, kalau ditanya platformnya waktu itu mau apa, kita punya banyak banget pilihan, mulai dari sosial media sampai ada beberapa platform khusus. Pertama, mungkin yang waktu itu saya sempat bahas itu ada YouTube, contohnya dari Museum Picasso, itu kayak walkthrough pameran di ruang fisik kayak begitu, tapi menurut kami waktu itu kayak kontennya jadi suka susah terfokuskan gitu kalau lewat video. Terus ada juga Google Earth waktu itu IMAG sendiri pernah ngebuat pameran kuliah lapangan namanya Arsitenar Tokyo. Terus di situ kita bisa jalan-jalan kayak macam pakai Google Street, tapi bisa ada semacam penjelasannya gitu. Terus bisa juga pakai Instagram, waktu itu ada teman-teman dari Seni Rupa buat Instagramnya kayak dibuat semacam pameran yang interaktif gitu. Ada juga Art Steps ini sebenarnya bisa memakai virtual reality dan kita bisa jalan-jalan di ruang pameran virtual gitu. Tapi secara penampilan kita yang mahasiswa arsitektur yang biasa ngelihat di render itu kayak agak kurang gitu dalam segi penampilannya. Tapi Halo Mas Nadif, suaranya hilang lagi. Halo. Saya. Oke. Halo. Ya, suaranya tadi hilang lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Oke, jadi untuk platformnya waktu itu ditentuin pakai website atas request wisudawannya juga. Jadi waktu itu langsung dikasih referensi yang menarik gitu. Terus menurut kami juga dengan website ini bisa lebih interaktif, bisa lebih inovatif, bisa lebih eksploratif, dan jangkauannya pasti bisa lebih besar, dan menurut kami lebih proper dan lebih elegan gitu dalam menjadi wadah pameran. Karena kita beranggapan bahwa kalau memakai media sosial itu sebenarnya media sosial lebih untuk publikasinya gitu. Jadi kayak kalau dijadiin wadah pameran tuh dirasa kurang tepat. Lalu kita juga cari cara dong bagaimana sebenarnya merealisasikan website ini. Jadi menurut kami ada dua cara sih tentunya, ada pakai jasa atau do it yourself. Kalau pakai jasa ya sepandangan kami bisa jadi lebih mahal pertama, lalu ya dari kitanya enak sih bisa terima beres, tapi penyesuaiannya pasti terbatas kalau ada revisi-revisi gitu. Terus kalau kita do it yourself pasti kita harus cari platform yang mudah, entah bagaimana caranya, atau pakai coding, belajar coding sendiri, mungkin relatif lebih murah, tapi yang pasti lebih capek. Terus platformnya dari situ kita udah riset-riset kecilan, kayak banyak banget ternyata platform yang bisa user interface-nya udah paling friendly. Halo? Hilang lagi nggak ya? Iya, mungkin boleh dicabut aja, mungkin headsetnya bicara pakai tanpa mic aja. Mungkin kayaknya beberapa putus mic-nya berulang gitu. Oh, oke. Nah, oke. Siap. Oke. Cek. Baik.
Oke, jadi untuk platform website-nya ini semua yang udah kita rasa paling user friendly dan emang tujuan mereka untuk bisa memudahkan kita membuat website. Terus juga ada beberapa keunggulan yang setiap platformnya bisa sediakan dari segi kepraktisannya, lalu interface-nya se-user friendly apa, lalu layout-nya bisa sebebas mungkin, nggak seperti kayak Tumblr atau blog yang mungkin ada template-template yang nggak bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Terus format file-nya bisa banyak, bisa GIF, bisa video dan lain-lain. Lalu secara harga sebenarnya tergantung platform juga, tapi relatif lebih murah dibanding memakai jasa mungkin. Terus bisa daftar bulanan juga, jadi nggak harus setahun. Domainnya bisa custom, fiturnya bisa sangat interaktif, dan nggak perlu coding sih. Ini yang penting, sebenarnya nggak perlu coding. Lalu dari referensinya kami sebenarnya membagi-bagi itu menjadi beberapa parameter. Pertama dari segi UI UX-nya, lalu dari layout-nya, dari penyajian konten arsitekturnya. Dan disatukan, dan dari situ banyak sekali referensi yang menarik banget. Terus dari situ kita udah mulai kerja juga, kita langsung ngebuat modul. Modul ini berfungsi sebagai kitab kita untuk bekerja sih, baik untuk wisudawan dan panitia. Isinya apa? Modulnya isinya dari konsep kita jabarkan di situ, referensinya apa, platformnya apa, workflow-nya bagaimana. Terus yang penting juga sebenarnya studi konten itu dalam rangka kita bisa menyelaraskan seluruh konten wisudawannya. Lalu alternatif desainnya ada apa aja, timeline dan SOP. Dan juga penting untuk kita bisa mapping semacam bagaimana kita menghubungkan satu halaman ke halaman lain. Lalu kita juga buat beberapa prototype website, atau kita sebutnya dummy di sini. Epilog sendiri kemarin sampai 4 dummy, dan itu desainnya cukup beda-beda semua, tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana bisa mengolah lebih lanjut. Dan akhirnya kita sampai di titik kepuasan pada dummy yang terakhir. Lalu dari eksekusi pembagian job desk sebenarnya ini tergantung dari kebutuhannya juga, dari kontennya mungkin apa, tapi kalau dari Epilog kemarin kita ada tim yang khusus untuk website, grafis, virtual eksibisi atau ruang pameran virtualnya, lalu sadar bahwa wisudawan tuh waktu itu kondisinya udah banyak yang kerja juga, jadi pasti sibuk, dan kita udah cukup antisipasi dengan kita udah ngebuat template setiap halaman wisudawannya, jadi tinggal dimasukin konten-konten wisudawannya. Dari situ kita upload, terus kita layout, kalau cocok ya dipublish, kalau nggak cocok direvisi. Terus dari sistem operasinya juga, sebenarnya ini yang mungkin agak susah itu ketika kita ngebuat sistem pendaftarannya. Jadi kita waktu itu sempat nyoba 2 cara, entah bisa langsung atau harus daftar dulu. Sebenarnya kayak kalau di ruang pameran asli kan sebenarnya kita juga perlunya pendaftaran ini kan. Terus kalau misal kita kayak ke museum macan gitu, kita biasanya daftar untuk sekali masuk dan keluar udah nggak bisa lagi gitu. Dan di situ sebenarnya kita di ruang pameran ini. Sedangkan kita juga nggak mau kayak ruang pamerannya itu kayak seterbuka itu, jadi kita nggak bisa ngedata siapa yang udah masuk atau dari mana aja gitu. Terus kita antisipasinya juga gimana secara keamanan.
kita pakai cara ganti domain setiap hari gitu. Jadi supaya pengunjung nggak bisa akses di hari yang berbeda, tapi mungkin di hari itu masih bisa. Terus secara teknis sebenarnya kalau dari platform-platform tadi suka kalau beda rasio laptop suka beda penampilan gitu, kayak suka ada yang kepotong. Sebenarnya kita megang 4 kunci ini, yaitu bagaimana bisa menuang pengalaman 3 dimensi ke ranah 2 dimensi secara efektif, terus secara desain juga bisa efektif dan efisien dalam menyampaikan keseluruhan informasi, terus appealing juga untuk semua kalangan seperti yang tadi saya bilang, nggak pengen cuma masa arsitektur doang, tapi bisa appealing ke semuanya, terus juga ngebentuk identitas akan pameran itu sendiri. Tapi warning juga menurut saya ini juga bisa jadi sangat subjektif. Jadi kami punya persepsi dalam layout keseluruhan itu ada tampilan yang blok banget dan pameran banget. Bedanya apa? Beda kalau blok itu biasanya kami itu yang biasanya lebih formal sih. Tampilannya secara keseluruhan kayak padat konten gitu. Terus dirasa interaksinya bisa jadi minimal karena semua konten udah disajiin dalam satu frame yang untuk mencapai dari satu informasi ke informasi lain tuh dirasa interaksinya nggak begitu banyak gitu. Terus ruang bernafasnya juga mungkin minim banget dan jadinya banyak distraksi gitu. Sedangkan kalau pameran itu menurut kita bisa lebih fokus akan kontennya, dan penyajian biasanya lebih informal, dan mungkin kalau desain website desainer grafis gitu bahkan bisa lebih liberal gitu layoutnya. Terus tentunya tidak padat, interaksinya bisa lebih banyak, bisa lebih customize. Terus ruang bernafasnya juga banyak, kita bisa lebih fokus terhadap kontennya dan distraksinya. Pameran yang kita idealkan, pengunjung bisa mencapai satu informasi ke satu informasi lain dengan bisa melalui pengalaman ruang tertentu gitu. Dan maka dari itu kita berkonklusi bahwa website itu juga tidak terbatas dengan ruang yang kita inginkan. Kita bisa buat sejauh mungkin, kita bisa buat sebebas mungkin layoutnya. Dan dari situ juga kita arah desainnya lebih ke bold, kita pengen semua kontennya itu kayak besar, terus center of universe-nya di situ, terus simple dan minimalis juga, tidak terlalu banyak distraksi dan konten, sentris dan simetris, jadi semua konten kayak di tengah gitu, terus ruang bernafasnya juga banyak, interaktif juga, hierarki dan alurnya juga jelas. Mas Terus Nadif, izin menyampaikan waktunya 7 menit lagi ya untuk presentasi. Oke, siap. Nggak dikit lagi. Siap. Dan dari sini juga sebenarnya terbukti dari feedback yang kita dapat bahwa pengunjung juga terasa bisa lebih fokus terhadap kontennya ketika kita menyajikan teks ataupun gambar seperti ini gitu. Kayak banyak yang beranggapan juga ketika di ruang pameran asli mungkin juga banyak distraksinya dan bisa jadi nggak lebih fokus. Terus secara desain UI UX sebenarnya simpelnya kita pilih tombol yang sebenarnya dirasa efektif aja dan sesimpel mungkin. Konten-konten dikelompokin, warna-warna kita jadiin aksen. Terus fitur-fitur interaktif kayak slider yang bisa customize, terus pakai GIF. Dan GIF ini menurut saya interface-nya user friendly, kita tambahin grafis visualisasi. Halo. Kita tambahin grafis visualisasi yang selain untuk memperkuat konsep tapi juga mengimbangi konten juga. Terus secara estetika juga
umum, bisa dinikmati semua orang, dan fotogenik, bagaimana kayak kalau di screenshot pun tetap bisa kelihatan estetis gitu dimanapun. Terus bagaimana kita membuat identitasnya, kita membuat logo, aksen, branding nama program, grafisnya bagaimana, animasinya gimana, dan menurut saya yang paling penting juga itu tipografinya sih. Tipografi dalam website itu benar-benar memunculkan identitas tersendiri. Lalu konten interaktif seperti misal ruang virtual yang di Epilog, terus kita juga untuk marketingnya juga pakai filter Instagram, dan untuk pensuasanaan pakai playlist musik. Publikasi yang jelas kita tetap sebelum ataupun sesudah kita tetap rajin publikasi. Terus karena kita acaranya emang 3 minggu, jadi kita sebenarnya bertujuan untuk tetap maintain momentumnya selama 3 minggu itu. Gimana caranya kita di awal bikin semacam pra-eksibisi, bikin cuplikan namanya The Prologue, terus bisa membiasakan dengan interface-nya, pakai gimmick-gimmick email, siap nggak kayak Epilog gitu. Terus itu berlangsung selama seminggu sebelum pameran utamanya. Terus untuk utamanya sendiri, ya yang jelas kita dari situ harus maintain momentumnya, dan kita cari potensi konten apa yang bisa jadinya ramai lagi tuh pameran. Terus juga acara media partner mungkin bisa ditaruh di akhir. Kerjasamanya juga yang jelas harus tepat sasaran juga. Dari kita punya target mahasiswa umum, masa arsitektur, dan masyarakat umum, dan dari situ pasti banyak media-media yang bisa menjadi jembatan yang baik. Udah sampai dievaluasi, sebenarnya muncul beberapa pertanyaan sih menurut saya. Pertama, masih relevankah pameran fisik? Menurut saya sebenarnya masih. Pasti ada yang fitur pameran fisik yang nggak bisa tergantikan dengan online, ataupun sebaliknya, online pun juga sebenarnya ada beberapa fitur yang nggak bisa dilaksanakan secara fisik gitu. Terus dari situ juga saya berpikiran apakah pengalaman online ini menjadi suatu pasar tersendiri ataupun menjadi suatu keseharusan gitu setiap adanya pameran. Karena itu sebenarnya balik lagi ke tujuan kita ngebuat pameran di awal. Sebenarnya apakah kita mau membuat pameran itu sebatas ingin pengunjung merasakan pengalaman ruang fisiknya, atau seluas mungkin pengunjung tahu akan kontennya. Karena kalau ingin seluas mungkin emang jalannya lebih tepat secara online, karena kita bisa mencapai lebih banyak daerah, lebih banyak orang. Tapi kalau pameran fisik mungkin bisa jadi kesannya emang lebih eksklusif gitu. Dan jujur itu berkah juga sih buat kita, dan kita jadi berpikir secara lebih efektif dan efisien. Dan mungkin mau ngebuka data sedikit soal Epilog. Jadi sejauh ini selama 19 hari keberjalanan, total visitnya atau seberapa sering kita udah dikunjungin itu mencapai angka sekian, 6.800. Pengunjung unik ini sebenarnya Halo Mas Fadilah, Mas Nadif. Cek. Halo? Ini terputusnya konstan, soalnya mungkin nanti dari Epilog kalau misalnya ada yang bolong lagi boleh ditambal ya presentasinya. Soalnya putusnya konstan, agak rutin. Silakan dilanjut dulu. Oke, lanjut. Pengunjung yang terdaftarnya sebanyak 1.500. Lalu sebenarnya ini untuk komparasi Epilog terakhir yang diadakan secara fisik bulan Oktober 2019 itu sebanyak 1.000. Sedangkan ya kalau online sebenarnya bisa mencapai segini. Terus dari situ juga 1.500 itu kita dapat datanya 65% dari luar kota Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Banten tuh baik banget. Terus 7% dari luar Pulau Jawa, itu bahkan nyampe ke Makassar, Pontianak, Jambi, Medan, lalu Bali juga. Sama 3% itu sekitar 5 orang sebenarnya ada di luar kayak New York sama Australia. Terus 77% itu mahasiswa, 15% instansi pekerjaan, mayoritas arsitektur,
ada juga pemerintah, terus 5% alumni, 3% pelajar SMA dan SMP. Budgetnya mungkin bisa dibaca secara lebih mendetail, cuma kita sejauh ini cuma mengeluarkan 1 juta, sedangkan kalau RAB pameran fisik kita bisa mencapai 4 juta, dan itu kehematannya bisa mencapai 75%. Terus ya, yang jelas tantangannya sebenarnya lebih ke arah Halo, Mas Fadil. Cek. Mas Nadif. dan bagaimana itu bisa menjawab solusi itu. Lalu potensinya menurut saya adalah bagaimana acara itu kemarin bisa membuahkan profit sih sebenarnya. Bagaimana bisa sponsor dan product placement, lalu tidak terhambat izin konvensional, waktu dan ruang juga sebenarnya, dan tentunya greater innovations, greater experience juga untuk adanya acara seperti ini. Terakhir saya ingin terima kasih pada media partner saya, dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Epilog, Mas Nadif. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya juga coba bantu wrap up ya. Kebetulan saya juga baru beberapa kali, hitungannya masih jari, untuk bisa mengunjungi pameran virtual dan online gitu. Jadi ketika saya masuk ke pameran Epilog gitu ya, wah ini gila sih. Effortnya gue pikir pakai coding segala, tapi ternyata sangat simpel ya, dan biayanya sangat ringan gitu. Yang mau pertama gue tanyakan, ini pamerannya sampai kapan ya Mas Adif? Pamerannya sampai 30 Juni. Cuma kita ada rencana mungkin untuk diperpanjang sih 1 minggu. Oke, berarti kurang lebih sampai minggu depan ya. Jadi teman-teman di sini masih bisa melihat atau jalan-jalan pengalaman ruangnya, karena gini loh, tadi saya diskusi, kebetulan saya datang ke satu pameran seni di Orbital Dago. Ketika saya datang ke pameran tersebut, memang rasanya tuh agak beda ketika kita datang ke satu pameran dan bisa mengelilingi karya. Nah, itu pertanyaan saya ketika ada satu pameran karya seni atau pameran arsitektur, pas datang emang kerasa ya pengalaman ruangnya gitu. Tapi teman-teman di Epilog di sini, mungkin kalau teman-teman sudah join, bisa lihat. Mungkin Mas Nadif sambil ngeliatin si UI, si website-nya ya. Jadi ketika kita join, itu ada per fase tuh punya pengalaman ruang yang beda-beda, dan kalau menurut saya sih hebat ya, dari lobbynya masuk ke dalam sunken, kiri kanannya benar-benar seperti ruang pameran, dan menjawab kehausan pengalaman ruang gua sebagai arsitek atau orang yang berekspektasi lebih terhadap si pameran tersebut. Oke. Saya mau coba bacakan beberapa pertanyaan dulu. Dari yang pertama dari Mas Fadli. Pertanyaannya adalah, setelah melihat antusiasme pengunjung dan mengetahui teknis secara perihal online exhibition ini, apa ke depannya teman-teman akan lebih prefer ke online exhibition? Atau mungkin ada hybrid antara online dan offline? Silakan teman-teman dari Epilog mungkin bisa bantu jawab. Kalau dari saya sendiri mungkin sebenarnya banyak yang beranggapan juga ini mungkin jadi salah satu keseharusan juga kalau emang ingin membuat pameran yang bertujuan untuk mempromosikan konten seluas-luasnya gitu. Kalau emang tujuannya banyak orang yang tahu, mungkin ya justru bisa memanfaatkan online ini. Cuma kalau memang sebatas ingin ngebuat pameran fisik, yang pengalaman ruang fisik gitu, yang eksklusif mungkin, dan ya bisa jadi nggak perlu sih online ini. Oke. Siap. Halo. Mungkin kita juga mau tanyakan ke eksibitor ya. Di sini ada Mas Sulaiman ya, dan Mas Boni. Say hi ke teman-teman. Halo, Mas Boni. Halo, Mas Boni. Saya mau tanya dong. Ini kan karyanya keren banget nih, tentang pasar tadi ya, pasar Kosambi. Iya. Kalau dari eksibitor gimana nih rasanya
lu berharap dulu misalnya pamerannya offline nih, tapi tiba-tiba ada pandemi ini, tiba-tiba ada online. Apakah lu jadi lebih happy atau katakanlah ya udahlah yang ada online aja gue pamerkan, atau ini adalah beyond ekspektasinya? Mungkin lu mewakili angkatan lu untuk berbicara gitu di forum ini. Iya, sebenarnya pertama-tama kan emang kita kan taunya wisuda kami itu kan dibatalkan gitu kan, Mas. Okay. Terus emang setahu kami juga karena ITB-nya masih kaget dan belum siap untuk untuk menghadapi si pandemi ini tuh, jadi ya kita juga belum mendapatkan apa-apa pengganti dari wisuda, bahkan kami nggak mendapatkan wisuda online dari kampus dan semacamnya gitu. Dan ya udah, kami sebenarnya ya udah terima-terima aja, dan bahkan dari saya sendiri tuh nggak expect apa-apa ya terhadap wisuda saya yang mungkin nanti nggak ada penggantinya juga setelah pandemi ini selesai gitu. Okay. Nah, kalau kita berbicara kepada si pameran online ini, Mas, gimana ekspektasinya terhadap si pameran online ini? Apakah sebenarnya tercukupi karyanya ditampilkan secara online ini, atau gue pengen tetap ada offline nih sesudah pandemi ini gitu? Nah, dan setelah adanya epilog yang dibuat secara online ini oleh Nadif dan teman-teman, ini sih menurut saya di luar beyond expectation dari saya sih ya. Dan menurut saya bahkan lebih keren gitu dari epilog offline yang biasanya. Dan lebih gampang lah untuk dipamerin ke teman-teman yang mungkin berada jauh di luar Bandung, seperti itu sih. Oke. Ya, menarik ya, apalagi fiturnya bukan hanya pameran website aja, tapi gue lihat juga ada filter Instagram segala, terus beberapa fitur yang menurut gue oke banget nih. Kemarin beberapa hari belakangan gue dengerin playlistnya Epilog loh, enak-enak chill lagunya. Thanks ya. Nah, di sini juga kita sudah kehadiran Pak Aswin, Pak Kaprodi. Pak Aswin, say hi mungkin sama teman-teman yang lain. Nah, ini nih. Selamat sore Pak Aswin. Ini kebetulan kalau di AI ini bos saya, kalau di Epilog ini bosnya, arsitektur ITB. Pak Aswin minta mungkin saran, masukan buat, mungkin Pak Aswin juga katanya sering membimbing teman-teman di sini untuk menghasilkan pameran yang sekeren ini gitu. Mungkin minta feedback dari Pak Aswin mengenai si Epilog ini. Ya, ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, Yanwar, sudah memberi kesempatan kepada para mahasiswa kami, panitia Epilog. Di sini juga saya lihat ada Ketua Himpunan IMAGI juga, panitia Epilog, Nadif, Farel, kemudian ada Dimas, Ketua IMAGI, kemudian para wisudawan April kemarin ya, yang dengan sangat menyesal dan kami sedih sekali kita tidak bisa melaksanakan wisuda yang kami tahu pasti itu momen satu kali seumur hidup ya, yang akan dialami oleh para wisudawan. Tapi memang tadi Nadif sudah menjelaskan bahwa di tengah segala kesulitan kami juga sebenarnya tidak saya pribadi tidak berharap ya bahwa Epilog 2020 itu akan dielaborasi sedalam itu gitu ya. Jadi saya dalam hati kecil saya sebenarnya sudah mulai membayangkan bagus juga sih kalau anak-anak sudah mulai bisa mengkonversi bagaimana pameran itu dialihkan ke online base gitu. Tapi memang terus terang saya tidak membayangkan bahwa imajinasi mereka itu bisa mereka aktualisasikan dengan menurut saya sangat baik ya, dan itu groundbreaking gitu bagi kami dosen-dosen juga. Kalau kalian semua tahu nih panitia ya, bahwa beberapa ketika saya mempublish prolognya Epilog itu di grup dosen, itu sudah banyak sekali komentar positif. Jadi kalau panitia tahu bahwa itu juga sudah mendapat apresiasi yang sangat baik dari dosen, dan harapannya ini menjadi set bar ya, new bar gitu ya untuk Epilog adik kelasnya Nadif dan teman-teman ini nantinya di tingkat 2 selanjutnya, yang bagaimana bisa
ide kreatif dan juga dieksekusi dengan cukup baik begitu. Nah, lebih dari itu sebenarnya pesan mungkin ini ya, semangatnya tim Epilog juga kami bisa share ke teman-teman yang lain bahwa di tengah kesulitan ya, kami biasanya kalau Epilog itu offline itu biasanya budgetnya ada gitu ya, dan tadi Nadif juga menjelaskan bahwa practically Epilog tahun ini budgetnya sangat minim. Dan itu semuanya hanya bersumber pada semangat aja. Anak-anak panitia itu semangat ingin berbuat sesuatu di tengah kesulitan, dan menurut kami itu semangat itu yang kita bisa share ke teman-teman mahasiswa di sini. Mungkin ada dari beberapa universitas lain ya, bahwa karena kita sekolah di sekolah desain ya, sekolah yang kreatif itu beyond boundaries gitu ya, maksudnya borderless gitu. Kita mau berkreasi tidak hanya urusan arsitektur tapi juga desain grafis. Tadi Nadif juga memberitahu latar belakang ketakutan, nanti kalau websitenya ada interaktif harus coding nggak ya, dan ternyata tidak perlu coding kan. Jadi kalau dicari apapun itu bisa sebenarnya. Gitu. Jadi itu Jo. Jadi saya ingin pertama ya itu tadi terima kasih ya buat Accent Talk, kemudian terima kasih Pak Aswin, apresiasi dan selamat buat itu para wisudawan yang kemarin sorry to say kami minta maaf tidak bisa menyelenggarakan perayaan wisuda April yang biasanya sekitar 12 mahasiswa. Kalau Oktober memang lebih banyak. Nah, kita nggak tahu nanti Oktober itu kemungkinan itu nggak akan ada wisuda juga gitu ya. Jadi kemungkinan ini saya nggak tahu nanti diskusinya Nadif dan teman-teman apakah Epilog untuk wisuda Oktober ini akan ada lagi gitu ya. Bagusnya memang karena koleksi, maksudnya kuantiti peserta pamerannya sekitar mungkin lebih dari 80 calon lulusan gitu ya. Jadi kontennya bisa lebih banyak gitu. Siap. Mungkin ini juga inspirasi Pak, bukan hanya pameran tugas akhir Pak, mungkin per studio nanti ada pameran online ya Pak. Ya betul, itu juga. Ini kayaknya buka semacam Pandora gitu ya, bahwa ternyata bisa kayak gini, dan itu cukup mendapat apresiasi gitu. Ya. Ya mungkin nanti di IAI Jawa Barat juga perlu ya Pak ya pameran online seperti ini nih. Ya, betul. Seru banget soalnya. Siap. Pak Aswin mungkin ada saran dan masukan lagi buat teman-teman? Ya, saya pikir ini sih sebenarnya semangatnya ingin agar kegiatan berkreasi secara kreatif bagi mahasiswa arsitektur maupun mahasiswa desain keseluruhan ya itu tidak melihat platform sebenarnya, tidak melihat tidak ada begitu ya. Jadi kalau memang kita bisa keluar dari kesulitan, melihat potensi dan punya tetap semangat, karena saya ingin menyebarkan semangat ini bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang masih akan tidak hanya mahasiswa dari ITB ya, tapi seluruh mahasiswa yang ada di sini. Kita tahu mahasiswa arsitektur juga terdampak dari pandemi ya, jadi kita nggak bisa datang studio dan lain-lain, dan sepertinya akan nantinya kita semua harus rela belajar berproses desain melalui online gitu ya, whatever nanti platform yang akan dipakai gitu. Tapi ya itu tadi bahwa ada kok ini ada potensi kok, ada jalan keluar di mana kita bisa tetap berkreasi secara kreatif gitu. Oke, terima kasih Pak Aswin untuk saran dan feedback-nya. Kita kembalikan lagi pertanyaannya ke Mas Nadif. Halo, Mas Nadif. Ini boleh dijawab ya, kebetulan ada pertanyaan dari Mas Gea. Yang ditanya adalah kendala terbesar dari online exhibition ini apa? Dan apakah benar experience exhibition fisik itu memang lebih terasa esensinya? Dan bagaimana cara tim agar tujuan inti dari exhibition tersampaikan secara merata ke seluruh visitor, baik yang online maupun yang fisik secara langsung? Halo. Oke. Siap. Jadi kalau dari tantangannya sendiri sih tadi yang jelas kita juga karena ini masih baru banget ke kita,
Jadi kita emang masih banyak yang awam juga sama istilah-istilah website mungkin, sama bagaimana penataannya, workflow-nya bagaimana. Dan mungkin kalau dibilang epilognya udah maksimal sih belum juga ya, karena ya pasti masih banyak fitur-fitur yang masih bisa dieksplorasi lagi. Dan menurut saya pasti itu kendala waktu aja sih, kendala waktu dan sumber dayanya bagaimana kira-kira bisa lebih dibagi-bagi menjadi lebih efektif gitu pembagian job desk-nya. Terus kalau dari tadi pertanyaan keduanya apa ya, sorry? Pertanyaan keduanya adalah bagaimana caranya supaya exhibition ini tersampaikan secara merata ke seluruh visitor baik yang online maupun yang fisik secara langsung. Oh oke. Jadi secara meratanya sih sebenarnya kalau secara konten ya, mungkin emang kita lebih, karena kita kemarin lebih ke mengeksplorasi konsepnya gitu, jadi memang konten-kontennya itu yang pasti berhubungan dengan konsep, terus kedua konten-konten wisudawannya. Terus dari situ sebenarnya kita untuk bisa menyebar ratanya itu lebih ke publikasinya juga sih. Bagaimana kita minimal memberi gambaran ke pengunjung ataupun halayak umum untuk kayak tahu kira-kira isi epilognya itu apa aja, terus mungkin pembahasannya sekitar apa, pembahasannya, terus mungkin kontennya kira-kira apa aja, dan dari situ kita gambarin di publikasinya gitu, dan dari situ bisa kira-kira pengunjung bisa punya apa ya, udah punya gambaran lah ketika udah masuk ke epilog tuh kira-kira bakal ekspektasinya bakal bagaimana gitu. Terjawab nggak ya? Ya, itu pertanyaan dari Mas Gia. Aman ya Mas Gia ya? Oke, siap. Nah, mungkin pertanyaan dari gue. Ini kan ada kolom saran dan masukan dan feedback buat masing-masing eksibitor ya. Ada nggak sih feedback atau saran yang paling menarik yang mungkin direkap sama panitia? Oh, ada sih, waktu itu sempat ngebuat saya kena banget gitu, kayak apa ya, pokoknya waktu itu panjang banget feedbacknya. Dia katanya emang pengunjung awam gitu, dia nggak tahu arsitektur, dia bukan anak arsitektur, dan dia kayak benar-benar tahu ini basically dari publikasi kita gitu. Terus kayak dia nggak berharap apa-apa, dan ternyata dia jadi empatik gitu dengan bagaimana proses desain arsitektur itu mungkin emang terkesannya susah dan menantang gitu. Dan dari situ emang sih dari kita membawa proses dalam desain itu juga harapan pengunjung yang awam pun bisa lebih mengerti dan lebih empatik terhadap suatu desain secara keseluruhannya. Dan dari situ dia juga ngejelasin juga kayak bagaimana arsitektur itu ternyata dia relevan juga, bagaimana programasi kita yang fase benih siklus itu juga, benih mekar siklus itu bisa dia relevansi dengan kehidupan dia, dan dari situ kayak kita dapat banyak insight juga gitu sih. What's next? Jadi setelah website ini apakah bikin buku atau ada dokumentasi lainnya gitu? Biasanya sih kalau yang fisik ada buku ya, cuma kita belum tahu nih karena mungkin juga dibuat arsip digitalnya aja dulu, karena nanti kalaupun pamerannya udah kelar tuh sebenarnya website-nya juga masih ada, cuma mungkin domainnya jadi ganti aja gitu dan jadi agak abal gitu, cuma mungkin terus ya mungkin untuk kedepannya juga kita bakal terus inovasi lagi sih, kira-kira penyajian website-nya lebih menariknya bagaimana gitu. Siap. Oke, teman-teman, tiba kita di akhir Aksen Talks kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya Mas Nadif dari Epilog ITB, kita ucapkan. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Saya coba rangkum, yaitu tetap ada hikmah dari keadaan yang tidak bisa dihindari, di mana virtual exhibition kali ini dengan mengejutkan dapat mengkomunikasikan karya yang lebih luas, efektif, dan kreatif dibandingkan offline exhibition. Hal ini membuka feedback, kritik, dan saran untuk kedepannya yang inklusif bagi publik. Karena tadi juga kita lihat ada feedback ya ternyata dari
kita non-arsitek gitu. Nah, terus ini terakhir, mungkin sebelum kita tutup dengan foto bareng, mungkin teman-teman boleh isi polling ya, singkat aja. Ini ada beberapa poin, mungkin tinggal di checklist aja. Ini untuk membantu kita supaya Accent Talks dan Epilog bisa lebih baik lagi. Silakan teman-teman. Mungkin kalau misalnya udah, Mbak Zara boleh diarahkan ya untuk bisa foto bareng. Makasih sekali lagi Pak Yanwar, Kak Zara, tadi Pak Aswin juga. Makasih banget. Ya, thank you juga teman-teman Epilog. Sambil nunggu ya, sebentar masih belum pada ngisi semua. Jadi mohon diisi aja dulu teman-teman. Masih setengahnya. Sambil dinyalain juga kita mau foto bareng. Oke, siap. Mungkin sambil habis foto juga masih bisa isi linknya teman-teman, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Raka Gema, beliau bilang bahwa keren banget virtual exhibition-nya. Terus juga ada Mas Prananda, ini desainer produk. Halo Mas Panda dari WIDD, terima kasih ya sudah ngajakin Accent Talks dan Epilog ITB untuk bisa jadi bagian dari WIDD 2020. Makasih Mas Jo, ini rame semuanya. Seru. Nulisan. Nuhun ya. Jo juga bagian dari WIDD kok. Semuanya. Siap. Za, udah bisa foto bareng? Ayo kita foto bareng. Bisa dinyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke, all good. Siap, terima kasih ya teman-teman sudah pada hadir. Nanti fotonya kita share di grup WhatsApp. Terus untuk teman-teman yang belum mengisi pollingnya, mohon dibantu karena nggak lebih dari semenit sih pollingnya. Kita sangat terbantu feedback dari teman-teman. Berikut setelah foto bareng ini mungkin ya kita tutup acaranya. Kalau yang masih mau ngisi polling silakan. Kita tutup secara formal acara Accent Talks kali ini. Nah, setelah ini akan ada peran riset dan desain produk dalam pengembangan inovasi dari Somia ya, dengan pembicaranya Nathaniel Orlandi yang diselenggarakan oleh Somia Customer Experience. Jadi kalau habis ini, teman-teman kan jadi kan ini seharian nih, jam 6 itu akan ada webinar dan live series dari @SomiaCX. Jadi terus untuk mengenai lebih jauh tentang WIDD 2020, teman-teman bisa kunjungi akun Instagram penyelenggara lainnya dan tagar #WIDD 2020 Indonesia. Sekian Accent Talks sore ini, teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!